go get you. Yeah, whatever it takes to get there. No, I won't drop you like everybody else does. Forget about your friends, they don't care where we go. If they do, we'll get lost in a crowd of people. I've been looking for you forever, baby. We go together, baby. We go. In this crazy world of choices, I only got a few. Either you're coming with me, or I'm coming with you. 'Cause I finally found you. You never have to worry if what I say is true. Girl, I've been looking for you, and when I saw you, I knew that I finally found you. Ketika kalau udah dimulai kan airnya keluar. Saya menunggu Mbak Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Camat beserta rombongan, hormati Pak Lurah, Pak Bupati, saya hormati Bu Yati selaku Kepala BPK Rejo, dan saya hormati rekan-rekan dari BPK Rejo dan Dinas Peternakan dan Perkebunan, Bapoktan dan Poktan Kampung Sidoarjo yang saya banggakan. Sama-sama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi menjelang siang ini dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka bunga kampung mekar di dusun di Kampung Sidoarjo dengan keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam tak lupa kita tujukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad yang katanya selalu kita nantikan di hari akhir. Alhamdulillah, saya selaku BPL Sidoarjo mungkin sudah sering ya Pak bertemu. Kebetulan bunga kampung ini yang pertama di Kampung Sidadi, terus Sidoarjo juga bertemu saya kemarin di Balerejo dan sekarang di Sidoarjo saya juga Gapoktan Sidoarjo ini terdiri dari 7 kelompok tani Pak, dan KWT-nya ada Gapoktannya namanya Sinar Mulia. Ini alhamdulillah kemarin banyak sekali program yang sedang kita laksanakan. Di antaranya ada Dem Area Gapoktan, itu ada juga bantuan terima alhamdulillah beli pagi terus sudah ditanam juga di pokok-pokokan. Semoga kedepannya bisa terus lebih maju lagi program-program yang kita laksanakan sehingga bisa lebih mensejahterakan kesejahteraan petani di sini. Itu saja dari saya. Selanjutnya sambutan dari Ketua Gapoktan Kabupaten Sidoarjo kepada Pak Hambeli, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Camat Kalirejo, yang saya hormati dari Koramil Kalirejo, yang saya hormati yang saya hormati Bapak Kepala Kampung Sidoarjo, yang saya hormati Ibu Nuryati dan beserta rombongan beserta stafnya dari BPP Kalirejo,
yang saya hormati pula dari BPP Perikanan, Peternakan dan Peternakan yang saya hormati. Yang saya hormati pula kepada seluruh Poktan yang hadir pada hari ini. Sebetulnya saya menyarankan untuk membawa 5 orang masing-masing Poktan, tapi karena dibagi acaranya jadi anggotanya yang bisa hadir hanya segini. Dan mudah-mudahan tidak mengurangi kehikmatan kita dalam acara pada hari ini. Terima kasih kepada Mbak Edi yang telah memberikan waktunya kepada saya selaku Ketua Bapoktan untuk wilayah Sinarjo. Dan beginilah keadaan Kampung Sinarjo, kampung kami. Memang Kampung Sinarjo itu berbasis pertanian, yaitu di bidang tanaman pangan. Yang pertama padi dan yang kedua tanaman pangan berupa jagung. Jadi mungkin Bapak Camat kemarin sudah melaksanakan juga pembersihan benih musim area di tempat Gapokan itu. Jadi mungkin Bapak Camat sudah mengetahui sedikit banyaknya kegiatan Gapokan yang ada di wilayah Sinarjo. Dan mungkin nanti kelanjutannya mungkin akan ada peternakan lagi, mungkin nanti akan berhubungan dengan dari dinas peternakan, mudah-mudahan terlaksana. Dan mudah-mudahan pula nanti membuat kesejahteraan bagi warga dan masyarakat Kampung Sinarjo. Amin. Terima kasih pula kepada Bapak Kepala Kampung yang telah memberikan waktunya kepada Bapoktan, walaupun hanya sederhana tempatnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Camat keseluruhannya untuk penyambutan di tempat kegiatan bunga kampung, khususnya di Bapoktan ini hanya seperti ini sederhana sekali karena persiapan yang kami lakukan tidak maksimal. Jadi kami mohon maaf sekali lagi. Jadi nanti mungkin program-program yang akan disampaikan di sini ada dari BPP, ada dari POPT, nanti kepada seluruh anggota kelompok tani. Saya mengharapkan sekali untuk menyampaikan apa yang menjadi kendala di kelompok atau yang menjadi kendala di lapangan dari masing-masing petani. Silakan, nanti akan ada ruang tanya jawab tersendiri. Dan alhamdulillah di sini juga sudah hadir dari peternakan, dan mudah-mudahan nanti kalau ada yang memiliki kendala dengan peternakannya seperti sapi contohnya nanti bisa disampaikan langsung. Nah, mungkin dari Bapoktan hanya cukup sekian yang saya sampaikan. Nanti dilanjut dengan perbincangan yang akan disampaikan dari sambutan-sambutan yang lain. Ya, mohon maaf sebesarnya atas kekurangan saya. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kehadapan Bapak Camat beserta Ibu serta rombongan dan Bapak Kapolsek selalu mudah-mudahan selalu menjadi saya urusan pemerintahan saya. Insya Allah kita bareng-bareng selagi kita itu mitra, insya Allah akan berjalan dengan lancar dan kali kita semuanya ikhlas. Yang terhormat pada Ibu Nuriyati bersama sekaligus rekan-rekan dari BPP Pertanian itu, baik dari peternakan Mas Jafar Mulani, Mas bahwa kita dengan siapa ini? Terima kasih atas kehadirannya. Hadapan Bapak Kepala Kampung, alhamdulillah Pak Sudi selalu mendampingi dan ada di bagianmu. Sebelum ini elek Pak ya. Terima kasih Pak Sudiono yang saya hormati. Hadapan Ketua Gapoktan beserta
ketua kelompok tani, alhamdulillah ini juga termasuk banyak Pak. Kalau ini alhamdulillah tempatnya juga sampai nutup ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini kita selalu diberi kebarokahan, kesehatan Pak ya, sehingga kita alhamdulillah sama-sama bisa mengikuti acara sekaligus di rumah kampung, sekaligus penyuluhan dari Pak Camat mengenai masalah pertanian. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita selalu diberikan sebuah keberkahan di pagi hari ini. Yang kedua kalinya salawat serta salam adalah kita limpahkan kepada junjungan beliau Nabi Muhammad SAW yang mana syafaatnya lalu kita nantikan beliau kiamat. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi alhamdulillah sangat ini laporan bahwa desa kami, kampung kami inilah Kampung Sunarjo yang memiliki kelompok tani, 7 kelompok tani banyak di sini. Alhamdulillah walaupun ketuanya ini tidak hadir semua, tapi ada perwakilan dari kepengurusan kelompok tani dari kelompok 1 sampai kelompok 7. Dan alhamdulillah, yang mana perlu saya sampaikan juga bahwa apa yang disampaikan tadi Mbak Eti, alhamdulillah beberapa titik dari kelompok kami atau kelompok tani kami sudah menerima bantuan, baik berupa bantuan bibit padi maupun yang lainnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang menjadi suatu kegiatan perhatian pemerintah terhadap kami khususnya di kampung Sunarjo ini, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya perlu saya sampaikan juga ke depan, mari kita bersama-sama antara aparatur kampung dengan Gapoktan, dengan Poktan, bahwa saya juga ke depannya ingin rasa-rasan mau membuat pokdakan ya. Masalah perikanan juga ini masih tidur Pak. Ini insya Allah saya akan juga biarkan lagi untuk menyongsong kegiatan-kegiatan di tahun 2024. Jadi di tahun ini pun alhamdulillah di samping kita pembibitan padi dan yang lainnya, kami insya Allah ini di bulan-bulan di tahun-tahun inilah Pak ya. Kalau bulannya ya kita belum jelas, dan kami pun dari kelompok tani ini sebagai percobaan bahwa kami akan mendapatkan UFO Pak. Ya, UFO, dan ini juga bekerja sama dengan kelompok tani, dan ini adalah dari UFO itu nanti kita kasih kepada pengelola kelompok tani. Artinya alhamdulillah UFO itu nanti kita itu saya sampaikan kepada seluruh kelompok tani bahwa UFO ini adalah pengelolaan, diutamakan pengelolaan pupuk organik. Nah nanti itu di sana ada sapi, ada pembimbingan pakan dan pupuknya, banyak juga ada bentornya Pak. Nanti ini alhamdulillah di bulan ini ada supaya lagi kedua dan harapan saya di samping kita mengembangbiakan sapi itu ke masyarakat, juga kita akan memproduksi pupuk organik Pak. Pupuk organik karena saya ingin bahwa dari Gapoktan kita, kelompok tani kita mempunyai usaha tersendiri. Nah, untuk mengembangkan bagaimana caranya pupuk itu kita kembangkan, kita olah, dan kalau bisa kita jual Pak. Dengan bagaimana cara karena di UMKM kita Pak, yang kita perhatikan kalau biayanya masih sedikit dari anggaran kami untuk UMKM masalah jamur, tangkos Pak ya, itu juga kami kita perhatikan pada waktu ada 5 titik UMKM itu kelompok jamur, dan ini pun nanti limbahnya tangkos itu nanti akan kami kelola, akan kami campur dengan kotoran sapi, dan kita campur dengan bahan-bahan lain, kita giling dan kita buatkan kemas, dan ini kita pasarkan ke masyarakat. Ini untuk kedepannya ingin saya seperti itu Pak ya. Semuanya itu akan berjalan lancar kalau kita itu ada kerjasama di antara Gapoktan dan kelompok tani serta yang pengurusnya. Kalau itu tidak ada kerjasama, yakin apalagi saya tidak bisa apa-apa. Hanya misalnya penuh kain hanya seperti itu. Jadi intinya mari kita kerja sama-sama. Intinya yang saya harapkan yang pengurusan dari UFO itu mari bareng-bareng kita urus dengan benar-benar. Karena suatu organisasi titik utamanya adalah sebagai pengurus. Kalau pengurus yang blower, lemah, insya Allah yang di belakangnya pun ya ekor. Ya.
Kalau ekor biasanya seperti itu, di depan angel, ini ada kesalahan nyabet. Nah itu ya, ini yang saya kemarin budaya yang seperti itu kita hilangkan begitu. Bagaimana caranya ekor dan kepala ini kerjasama. Kalau berjalan bersama-sama nggak bisa, ekornya maju, kepalanya maju nggak bisa. Tapi kita berjalan bekerja sama, insya Allah apa yang menjadi program-program kampung ke depan, insya Allah kami akan bekerjasama dengan Gapoktan dan kelompok-kelompok lain. Sehingga kami mohon bersinergi, ada kegiatan apapun dari Gapoktan dan Poktan, ini kami dari Aparatur Kampung siap untuk bekerja sama. Sehingga kalau ada link-link yang sifatnya untuk bantuan ke kelompokan yang ada Gapoktan atau Pokdatan, ya kami akan tetap berada di depan untuk mendukung dan bagaimana caranya supaya kampung Sinerjo ini semua ini bisa hidup, ya bisa hidup tapi hidup orang antara iya dan tidak begitu. Ada organisasinya tapi tidak ada usahanya, tidak jalan. Ini yang saya kurang pas. Tapi tidak bareng-bareng karena di sini sampai sekarang orang-orang banyak yang nganggur Pak. Banyak yang nganggur sehingga nanti kalau kita popdakan kita hidupkan lagi, insya Allah ke depan kita itu setidaknya kita berjalan. Nah, ini mungkin pengumuman saya tidak begitu panjang lebar. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Gubernur Saudara. Sambutan selanjutnya dari Kepala BPP Kalijo, Ibu Suryani. Kepada Suryani dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Camat, Bapak Ibu, saya hormati kepada Bapak Kepala Kampung Sinerjo, Kepala Kampung Kalijo, saya hormati Polsek dan Suami, yang saya hormati Bapak-bapak. Jelas saya kalau Bapak Poktan, Kapoktan yang ada di kampung Sinerjo, Ibu KWP, Ibu KWP, sampai Maluku. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, inayah sehingga pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat. Dalam rangka mengikuti kegiatan Bunga Kampung Mekar Sujipun yang bertempat di kampung Sinerjo dengan dan Bapak. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita syafaatnya Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan Bunga Kampung ini kita dari pertanian sebetulnya sudah sering disampaikan oleh pengurus saya, oleh pengurus kami di Kalijo, bahwasanya ada kegiatan KPB, konsultasi tentang KPB, kemudian konsultasi tentang OTT. Nah, untuk saat ini yang paling urgent menurut saya karena perkiraan BMKG di tahun 2023 ini kita akan ada El Nino. Nah, ini apa kalau El Nino itu makanya kita setiap kampung harus ada antisipasi dengan mendata ataupun memperbaiki alsintan sebagai pompa air yang bisa menunjang untuk nanti kegiatan ketika ada El Nino datang kemudian ada sumber air bisa dimanfaatkan mengairi tanaman bapak sekalian. Khusus itu tidak terjadi. Biasanya nggak terjadi juga nggak meleset. Udah berapa biasa tahun ini lah. Kalau kemarin itu lanina. Kalau lanina itu banyak air, banyak hujan. Walaupun tidak terlalu deras, tapi setiap bulannya ada hujan terus. Kita nggak berharap
Cuma antisipasi boleh. Ketika hal itu terjadi, kita sudah agak siap-siap. Jadi, ada berapa pompa air yang ada di Sinerjo, misalnya itu. Kemudian pompa air tersebut yang bisa dimanfaatkan atau masih berjalan atau masih berfungsi normal ada berapa unit? Itu nanti pengurus saya akan mendata setiap tahunnya. Dan itu program dari Yayasan Kabupaten Kabupaten. Karena memang ya antisipasi tersebut harus kita waspadai, harus kita tangkal, harus kita cegah bagaimana caranya dari itu. Nah, untuk mengurangi kerugian kalau itu terjadi. Nah, bapak-bapak yang sekarang sudah menanam padi ataupun yang belum sana, diharapkan mengikuti program audit. Yang kita dari BPP Kalitra ada 2 admin yang menangani audit tersebut. Ya, waktu itu saya megang Sinerjo juga saya sampaikan bahwasanya preminya 180 juta. Hanya petani sapi disuruh membayar hanya 36.000 per hektar. Yang selebihnya diambil oleh pemerintah pusat. Kalau petani mengikuti program KBP itu preminya 0 rupiah. Jadi bapak hanya mendaftarkan lahan bapak ada di berapa luasannya, perempat, tengah, mau 1 hektar gitu kan. Hanya fotokopi KTP dengan ada berapa petak di lahan bapak. Bisa di 1/4 hektar. Lahan saya kok ada 5 petak. Itu disambungkan. Terus usia tanaman saat ini yang bisa masuk OTP maksimal usia tanaman atau umur tanaman. Penyuluh saya nah, antara lain yang sangat urgent di bulan-bulan ini. Kemudian yang keduanya mengenai masalah ERBKK yang nanti akan untuk usulan pupuk subsidi yang nantinya ke alokasi pupuk. Nah, itu di Sinerjo masih ada beberapa yang akan yang tidak valid. Sudah dicari, sudah ngumpulin kakak, ngumpulin KTP, tetap diupload kembali tetap tidak valid. Ini kalau di Sinerjo ada 14 orang yang niknya tidak valid. Sudah diupayakan oleh NIK, sudah dimasukkan NIK dan NIK KK dan KTP, ternyata tetap data tidak valid, suhunya tetap merah. Artinya orang itu tidak tercantum di alokasi nantinya kalau NIK-nya tidak valid. Itu di sini ada Bekas Jaya ada 4 orang, kemudian Jaya Makmur ada 4 orang, Altani ada 2 orang, Pancakarya juga ada 3 orang, dan Cina 8. Di sini aku melalu ngawaknya ya. Ini data dari admin. Ini dulu udah direk-rek tetap aja nggak bisa valid. Gitu Bu ya. Iya. Tapi Bu, potong Bu ya. Ini salah satu warga kami di admin aparatur kampus karena berkaitan BPSD itu online. Nah, kenapa di pertanian? Makanya saya gimana gitu kok kita Ini dibadukan salah satunya aswad. Nah, itu di sana online. Nah, di sini katanya ini perlu sinkronisasi gitu loh antara yang punya NIK tersebut dan pihak kamu dengan anjuran. nanti kita Karena nanti terpengaruh kepada kebutuhan kita. Kalau
Iya. Ya, karena luas Bu. Iya, karena orangnya banyak juga. Iya, betul Ibu. Karena anggotanya banyak juga gitu. Kalau di sini kan nggak 7 kelompok, kayak kampung lain ada 16 kelompok, ada yang 20 kelompok. Iya. Dari Pancakrat 3. Kalau tahun kemarin kan saya kira udah masuk loh. Kalau sekarang masih ada tiket. Ini Pak Tarti. Bu Tarti. Bu Tarti, maaf. Nah, ini tanggal lahirnya tidak sama. Oh iya. Pak Turiman juga tanggal lahir, Pak Susanto juga tanggal lahir. Pak Turiman ya. Ya, ini 3 Pak. Nanti tulis Pak. Ya udah inget masuk ilmu saya. Apa? Orang-orangnya itu suruh kumpul KTP sama kakak buat saya cek. Ternyata KTP yang di saya sama yang di petani itu sama atau enggak? Soalnya ini di Mekartani Pak Surito. Ya KTP yang di saya itu tanggal lahirnya tanggal 1 bulan 7 tahun 1981. Terus tadi Bapak mengumpulkan data lagi ya Pak. Setelah saya cek ternyata KTP-nya sudah diperbarui. Tanggal lahirnya tanggal 19 bulan 1 tahun 81. Berarti kan emang data itu data lama, belum dikumpul lagi yang baru. Jadi nanti kan saya sudah share ya Pak petani-petaninya. Nanti diharapkan dikumpul lagi datanya. Siapa tahu memang sudah diperbarui di online sana, tapi di pertanian belum. Iya, bisa diberikan. Jadi untuk rekan-rekan Antokopang, petani yang belum klop, nah ini waktunya kita pembaharuan untuk bagian pendudukan untuk hari ini. Itu yang dari Sinar Harapan Maju. Betul. 8 orang Bu, sebutin tolong Bu. Ya dari SHM, Sinar Harapan Maju. Musliman. Muslimah terus. Enggak Satu aja. Cuma satu doang. Musliman. Ini tidak bisa dicek keterangannya Pak. Ini tidak bisa dicek. Iya. Lagi jalan-jalan gitu ya. Ya. Jadi kumpulin kami sama kakak ya Pak. Ya. Muslimah. Oke. Ya. Kalau memang tidak bisa, baru nanti diurus di hasilnya. Di online. Langsung nama enak Bu. Kalau yang Sinar Maju Mulia Enggak ada Pak. nggak ada ya. Alhamdulillah boy. Alhamdulillah. Fix semua, bagus semua. Mungkin itu dulu ya dari saya Pak. Saya mohon maaf karena sebanyaknya akan menyampaikan. Saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih kepada Bu Suryati atas arahan dan sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Kepala UPTD Perkebunan Peternakan dan Perikanan Karejo yang baru datang, mungkin ada yang ingin disampaikan atau yang harus Nanti aja. Selanjutnya langsung saja arahan dan sambutan dari Pak Camat kepada Bapak dipersilakan. Harus Pak. Tadi itu sebenarnya udah nggak santai, wah alhamdulillah nggak ngomong-ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kami pun dari Sipuro. Yang saya hormati serta saya banggakan Kepala Kampung Sidoarjo, Bapak Jiko yang alhamdulillah hadir. Yang saya hormati Forkopimcap Kecamatan Kalirejo, dari Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, juga Ketua Masa yang sudah hadir juga di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Kepala BPT Kalirejo, yang saya hormati Kepala BPT Perkebunan dan Peternakan Kecamatan Kalirejo yang juga sudah hadir di tengah kita beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu penyuluh yang juga hadir pada kesempatan kita yang berbahagia ini. Yang saya hormati Ketua Kabupaten Oktan yang hari ini hadir juga pada kesempatan hari ini. Selanjutnya yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat juga yang hadir juga dalam kesempatan hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini, siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, ya, kesehatan jasmani dan rohani kita untuk dapat hadir sama-sama dalam rangka pertemuan sekitar setahun silaturahmi dengan seluruh Gapoktan yang ada di
kampung Sinarjo ini ataupun Poktan yang ada di Sinarjo ini. Selanjutnya selawat beserta salam tak lupa selalu kita agungkan kehadiran kita Nabi besar Muhammad SAW yang insya Allah syafaatnya akan kita nantikan di akhirat. Bapak dan Ibu yang saya hormati serta saya banggakan, saya nggak perlu berpanjang lebar karena kalau secara teknis tadi sudah mungkin yang ahli-ahli teknisnya terkait masalah bidang pertanian, perkebunan, perikanan, ini semuanya ahli-ahlinya semua Bapak-bapak Ibu-ibu semua. Jadi nanti kalau seandainya nanti mungkin ada yang ingin dipertanyakan, ada mungkin keluhan-keluhan yang perlu disampaikan, nanti monggo silakan kita diskusikan di sini karena pada forum ini kita memang memanfaatkan selain daripada silaturahmi kita memanfaatkan bagaimana nanti ke depan langkah-langkah ke depan terkait pertanian kita, terkait perkebunan serta perikanan kita ini ke depan bisa lebih baik lagi. Karena memang di Sinarjo ini salah satu untuk yang pertaniannya luar biasa ini. Persawahan kita mungkin ada sekitar berapa ratus 150 hektar ya, 155 hektar. Nah ini sangat luar biasa, artinya ini merupakan satu bentuk bahwa misalnya kampung Sinarjo ini merupakan salah satu lain untuk khusus di pertanian apalagi di urusan masalah padinya gitu. Jadi selanjutnya tadi saya sempat menggaris bawah ini karena tadi ini kan memang benar kita di dalam program ini, program pemerintah baik itu pemerintah provinsi maupun daerah, memang kita ini sedang menggalak-galakannya itu kaitannya dengan Kartu Petani Berjaya KPB yang tadi sudah disampaikan bahwa Bolo tadi itu kan menyampaikan bahwa pentingnya itu karena apa tadi ada salah satu tadi ada apa namanya tadi ini ada alokasi pupuk ya, salah satunya di dalamnya itu ada alokasi pupuk karena memang kemarin kami berdiskusi kemarin dengan kepala BPP memang belum ada di Kecamatan Kalirejo ini yang apa namanya untuk pembelian pupuk secara subsidi melalui KPB. Nah inilah artinya pentingnya juga kita mudah-mudahan hari ini ya karena memang kita juga memang jujur saja memang agak terkendala dengan sistem dan aplikasinya tapi mudah-mudahan ini bisa segera teratasi terutama tadi yang disampaikan mengenai AUTP terkait masalah asuransi pertanian tadi karena memang benar tadi kita ini akan menghadapi yang namanya musim apa namanya El Nino ya. Iya. Jadi memang ini sangat penting sekali kenapa? Karena kita tidak pernah tahu apakah nanti pertanian kita tuh tanaman kita nanti akan kena serangan ataupun wabah kita nggak pernah paham ataupun ada bencana kan gitu. Jadi pentingnya AUTP ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena nanti menyangkutnya kan terhadap kerugian kita. Toh ini juga adalah merupakan salah satu program ya dari pemerintah daerah, program juga dari pemerintah Kabupaten Tengah dalam hal ini Pak Bupati kita, Pak Haji Musa Ahmad juga mensubsidi. Artinya benar-benar gratis Bapak Ibu sekalian. Hanya tinggal butuh apa sekarang kita hanya tinggal butuh keinginan saja. Ya, seperti yang disampaikan tadi ini ada 14 di Kampung Sinarjo ini ada 14 nama warga kita yang tergabung dalam 5 kelompok yang memang saat ini memang terkait masalah ada yang niknya tidak terverifikasi dukcapil. Saya lihat di sini ada yang tanggal lahirnya juga berbeda, ya tempat lahirnya juga ini ada beberapa permasalahan. Nah, monggo silakan. Yang saya harapkan adalah apa? Yang terkait 14 orang yang terkait masalah namanya yang bermasalah ini momennya pas sekali Bapak Ibu sekalian. Karena pada saat ini kita sedang melaksanakan program Bunga Kampung Bukan Dusun, ya. Program Bunga Kampung Bukan Dusun ini kita juga ada pelayanan KTP, pelayanan KK dan lain-lain. Jadi monggo silakan untuk yang apa namanya anggotanya. Jadi ada ketua Poktan di sini yang hadir, tolong nanti dihubungi juga anggota kita itu yang bermasalah terkait masalah permasalahan ini ataupun permasalahan lain yang perlu diperbaiki. Monggo silakan kita pelayanannya insya Allah 2 hari ke depan kita siap. Karena ini memanfaatkan momen yang memang benar-benar hari ini luar biasa gitu kan. Karena kalau kita mau berbicara mungkin kita harus ke kecamatan, mungkin ada ini kan mungkin ada kendala mungkin karena kerjaan sesuatu dan kesibukan, maka ada lebih baiknya kalau hari ini kita manfaatkan momen ini, momen Bunga Kampung ini untuk memperbaiki yang berkaitan dengan administrasi kependudukan kita. Dengan sudah diperbaikinya terkait masalah dokumen administrasi kependudukan ini, mudah-mudahan tidak ada kendala bagi kita semua kan gitu. Kenapa? Karena kalau dia terkendala ya kerugian bagi kita juga. Nah, kerugian bagi pribadi, kerugian bagi kelompok kan bermasalah juga ya Bu ya. Ketika salah satu anggotanya saja ada yang bermasalah, maka ini akan berimbas ke anggota yang lain.
Nah ini yang harus kita hindari dan ini harus kita maksimalkan. Bagaimana caranya? Ya dengan momen yang ada saat ini kita manfaatkan momen ini, mudah-mudahan untuk Kampung Sinarjo sendiri tidak ada kendala ke depannya. Mungkin itu saja sedikit penyampaian dari saya tidak terlalu banyak menyampaikan. Yang saya harapkan adalah di sini kita juga hadir di sini dari FKWT dari KWT kita di sini juga hadir. Nah ini saya butuh juga ini apa? Kita saling sinergi ya. Jadi antara Kapoktan dengan MKWT juga harus bersinergi karena sama-sama kan. Jadi dari hubungan yang baik, kekerabatan yang baik, kekeluargaan yang baik. Jadi informasi-informasi yang ada yang masuk itu saling berbagi. Apalagi memang tadi sudah disampaikan terkait program kita di Kampung Sinarjo ini kemarin saya juga hadir kemarin ya Pak ya. Pada saat kita panen raya kemarin, panen raya padi kemarin itu, ini kita sudah dapat ada dem area, itu buat ini pagi juga kemarin ya. Alhamdulillah juga nanti ini merupakan satu bentuk perhatian pemerintah kita, perhatian Bapak Bupati kita kepada kita, artinya seluruh Gapoktan dan Poktan yang ada di Kampung Sinarjo. Jadi itu harapan saya, momen ini insya Allah menjadi momen yang baik ya. Insya Allah juga mungkin langkah kaki kita Bapak-Bapak Ibu sekalian dari rumah menuju ke tempat kita ini di rumahnya kediaman ini, insya Allah mudah-mudahan dikatakan menjadi keberkahan serta pahala. Amin. Dan apa yang kita dapatkan hari ini mudah-mudahan nanti ke depannya terkait masalah pertanian, terkait perikanan, ke depan Kampung Sinarjo ini jauh lebih baik. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya monggo silakan nanti ada tanya jawab langsung karena di sini ada ahli-ahlinya. Ini dari pertanian sudah datang, dari perkebunan sudah datang, ini dari perikanan, urusan ikan-ikan. Mau jenis ikan apa saja tinggal tanya sama Mbak Wita ini, ahlinya urusan ikan mengikan. Nah, kalau udah urusan di peternakan, kebetulan juga ada kepala UGT juga sudah hadir, nanti tinggal ada mungkin hama ataupun ada penyakit-penyakit yang perlu dipertanyakan terkait masalah penyakit peternakan kita, monggo silakan langsung dipertanyakan sehingga mudah-mudahan pertemuan kita hari ini, hasil silaturahmi kita hari ini, hasil obrolan kita hari ini, mudah-mudahan ini bisa mendapatkan sesuatu, bisa mendapatkan manfaat ya. Ya, khawatir khusus untuk Kampung Sinarjo pada ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang lupa saya sampaikan. Jadi untuk keterkaitan di Kampung Sinarjo, bapak-bapak ibu, Bu Nur dari peternakan, dari perikanan juga. Ini bahwa Kampung Sinarjo sudah saya sampaikan tadi adalah salah satu lumbu padi di kecamatan kami. Tapi kenapa gitu Pak? Kemarin saya dapat data nih dari juga waduh kok iya ya gitu. Jadi kampung kita itu kampung rawan pangan ini, nah ini kita itu lumbu ya, lumbu pangan lah di sini ya, di padi. Kok bisa terdeteksi bahwa Kalirjo ini hanya Sinarjo yang rawan pangan? Mungkin ini salah satu kelemahan kepala kampung yang mungkin kurang pintar. Ini caranya begini Pak, karena kampung Sinarjo mungkin ini keterkaitan data DTKS Pak. Ya mungkin nah, ini kaitannya. Ini kesalahan saya, tapi saya tetap tidak merasa salah, cuma saya akan memperjuangkan masyarakat saya. Karena 85% masyarakat saya ajukan ke DTKS database untuk menerima bantuan sosial dan segala macam. Maaf. Nah, mungkin itu salah satu kelemahan saya, tapi saya tidak merasa lemah banget enggak. Itu aja Bu. Karena 35 kakak dari 404 kakak yang saya tidak masukkan ke dalam DTKS. Itu Bu, karena saya ingin memperjuangkan masyarakat saya bagaimana caranya untuk mendapatkan BPJS PBJ ke depannya. Adapun nanti realisasinya waktu ada survei dari dinas, nanti kan survei sendiri. Kalau sekarang tidak mampu, besok disurvei mampu, kan urusan dia yang menilai. Yang penting saya sedang memperjuangkan masyarakat saya bagaimana caranya masyarakat saya itu bisa tercover untuk PBJ. Karena ini masalah kesehatan PBJ ini sangat perlu mengurusi. Ya, yang UDGJ, yang segala macamnya ini terkait dengan ketidakmampuan, bukan miskin Bu, ketidakmampuan. Kalau dibilang miskin, saya yakin enggak lah. Karena sudah hasil dimakan satu hari juga lebih kan gitu Bu ya. Kalau namanya miskin, satu hari habis, ya habis, hilangnya.
Tapi insya Allah masyarakat kami tergolong masyarakat yang kurang mampu, termasuk ibu juga kurang mampu lah. Pesawat ya belum cukup kan Bu ya, kurang mampu lah. Artinya mohon maaf bapak-bapak, kalau bahasa Sinarjo itu rawan pangan, mungkin salah satunya adalah saya yang salah. Saya yang salah karena saya data semua masyarakat yang kira-kira ini kurang mampu masukin aja ke DTKS tetapi. Kenapa harapan saya ke depan pas kebetulan masyarakat itu ada hajat yang kurang baik masuk rumah sakit kita ngurus, kalau udah masuk DTKS bisa masuk ke PBI, itu maksud saya seperti itu. Tapi kalau ada bantuan bansos yang lainnya yang sifatnya ada survei, itu monggo dari sana. Oh ini tadinya kan kurang mampu, sekarang udah punya Mbak ini banyak, dulu kan sepeda, sekarang udah setir. Nah ini nanti di sana yang menentukan gitu. Oh ini udah mampu ya, terserah bapak. Dulu saya mendatanya kan belum mampu, ya, kan gitu sih. Saya ngelak aja, ya saya nggak mau menjalankan. Walaupun toh itu keluarnya semasi jabatan saya ataupun sudah saya lepas dari jabatan saya, yang penting saya sudah berbuat. Itu Pak ya. Mohon maaf betul kalau Sinarjo rawan pangan. Padahal di sini adalah lumbung padi, ya bukan ya? Aku kalau patio iso yo, aku kurang tahu. Ini salah saya mungkin, itu salah satu. Jadi mohon maaf betul rekan-rekan bapak-bapak, itu kesalahan saya lah Pak, bukan kesalahan bapak-bapak. Yang penting kita hidup sehari-harinya di Sinarjo tidak rawan pangan, amin. Itu aja. Kalau hanya data semoga amat yang masyarakat kami bahagia. Oke, yang pertama. Yang keduanya Bapak Ibu, kaitannya dengan program ke depan, saya inginnya masyarakat Kampung Sinarjo karena mayoritas petani, saya inginnya besok tahun depan kita tidak terlalu ketergantungan dengan pupuk kimia atau subsidi. Makanya saya sampaikan tadi Bapak-bapak, kita ayo dikembangkan untuk masalah peternakan. Saya program ke depan bagaimana caranya Kampung Sinarjo ini lebih dari 50% sudah mempunyai ternak sapi. Satu-satu punya sapi. Saya akan perjuangkan Bu, bolingnya dari mana, yang penting masyarakat saya terbantu dulu Pak ya. Karena itu uang pajak kita juga sih ke pemerintah. Ya kita roblok juga bagaimana turunnya ke kita. Nah ini saya akan memperjuangkan di program tahun 2024, namanya juga usaha. Saya bukan janji, tapi beda usaha. Beda kalau nanam padi barusan macu lah Pak ya. Macu, dan saya akan perjuangkan bagaimana caranya program 1000 sapi di Kecamatan Kalirejo itu tahun 2024, bagaimana caranya setidaknya kita dapat 100 sapi aja ya. 100 kakak yang bisa beli sapi kan itu udah Pak. Iya Pak. Ini saya nggak janji, tapi saya akan berjanji berusaha. Masalah alhasil kita berpadu dengan manjada wajad. Nah, yang penting kita bersungguh-sungguh, yakin aja kita akan mendapat hasil dari kesungguhan kita. Amin. Amin. Nah, terlepas saya juga masih di kampung atau tidak, yang penting dasarnya sudah saya beri jalan dulu. Adapun nanti penerusnya, monggo. Yang penting kita sudah ada jalan. Kalau sudah ada jalan, orang lewat pun enak kali juga. Mudah-mudahan minta kerjasamanya dari seluruh kelompok tani yang ada Gapoktan di Sinarjo, kita bersinergi antara kelompok tani dan aparatur kampung. Program yang ada di kampung, program yang ada di Gapoktan, ayo bareng-bareng. Saya bersinergi. Kebetulan KWP juga kami mulai memperhatikan dengan kerajinan jahit kain pecah, sudah kita perhatikan, kita sumbang untuk pembelian bahan, pembelian benang, ya keset, dan jamur pun kita suplai dengan tangkosnya Pak, ya. Insya Allah nanti ke depan kita kembangkan lagi ke hal-hal lain. Tidak perlu nanti kalau tidak ada bantuan dari pemerintah masalah pendidikan, kita kerjasama Pak Gapoktan. Kita masukkan ke kampung bagaimana programnya, apa pembantuan bibit ke petani, kita kerjasama. Nek anggarannya cukup. Dari anggaran kita ayo bareng-bareng. Kalau kita kerja bareng-bareng, insya Allah kita itu dalam segala bidang bisa berjalan dengan semestinya. Ini saya bukan janji, tapi ini harapan saya seperti itu. Itu aja penjelasan saya. Dan Mbak Ohita, karena sudah ngobrol, saya juga ingin membentuk Pokdakan. Karena mengujian menu saya itu sifatnya serakah, gitu. Ingin dan ingin. Nah, ingin saya ke depan ini berarti apa dasarnya harus punya Pokdakan Pak? Siap saya bilang. Ya, gitu. Siap. Karena harapan saya ke depan Kampung Sinarjo ya punya alat berat. Ingin saya
saya akan usahakan alat berat harus dasarnya punya pos datar. Oh iya, tanggal B. Seperti juga minta arahannya dari bagian perikanan, itu masalah hal perdagangan demi kemajuan masalah kampung Sidoarjo. Matur nuwun Mbak Evi, silakan dilanjutkan. Terima kasih atas motivasi dari Pak Camat, dari Pak Lurah dan arahannya untuk acara selanjutnya. Kita langsung diskusi aja ya, Bapak Ibu. Dari peternakan. Oh, belum ya? Peternakan. Banyak Pak. Dari Silakan Pak. peternakan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf Pak, datang terlambat. Ya, saya maafkan. Karena saya juga berusaha sebagi-baginya, ternyata untuk kesini perlu waktu 2 jam. Rumah saya di Metro Pak. Ya, yang saya hormati Bapak Camat beserta jajarannya, saya hormati Bapak Kepala Kampung beserta jajarannya, saya hormati Pak Babinsa, kemudian Pak Polsek, para rekan-rekan penyuluh, rekan-rekan para petani peternak, para pembudidaya ikan yang siap memajukan Kampung Sidoarjo. Amin. Ya. Sudah agak siang ya Pak, saya persingkat saja. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri Pak. Nama saya Badri Yusuf. Saya dari bulan 3 bulan Maret kemarin diberi amanah untuk memegang UPTD Kecamatan Kalirejo dan Sendang Agung Pak. Jadi saya di sini diamanahkan oleh dinas. Sebelumnya saya di Trimurjo sama Bumi Ratu Nuban Pak. Jadi di sana juga ada bunga kampung, di sini ada bunga kampung. Kita bagi tim Pak ya. Di UPTD Kalirejo juga ada bunga kampung di Sendang Agung. Kebetulan Kasubag TU-nya dan rekan-rekan dipecah bagi 2 di sana dan di sini. Ya yang penting kita bisa melaksanakan acara kegiatan ini dengan lancar ya Pak ya. Walaupun timnya dibagi 2. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, di sini saya membawa tim Pak ya. Ada Mbak Ohi di sini, ada Mas Toha, ada Mas Angga. Jadi Mbak Ohi di sini dia koordinator perikanan Pak. Jadi berkaitan dengan perikanan bisa nanti tanya ke Mbak Ohi. Dan di Sendang Agung kita ada Mas Widi, kita utus ke sana. Kalau untuk Mas Toha sama Mas Angga peternakan Pak, peternakan. Dan untuk perkebunan hadir di Sendang Agung. Jadi dipecah Pak di sana untuk bagian. Selanjutnya Pak ya, untuk peternakan yang paling hits dari tahun kemarin itu ada penyakit mulut dan kuku Pak. Penyakit mulut dan kuku itu disebabkan oleh virus. Untuk mengatasinya yang terpenting pertama vaksinasi Pak. Untuk vaksin PMK kita siap Pak. Nanti ada Mas Angga, Mas Toha yang siap untuk terjun ke lapangan. Karena vaksinasi ini harus ada persetujuan juga Pak dari yang punya ternaknya. Jadi kadang ada yang mau, ada yang nggak mau. Nah, setelah divaksin nanti diberi tanda Pak, ada AirTag, diberi tanda nanti supaya ternak itu ada bukti sudah divaksin dan jelas pemiliknya siapa. Nah itu yang selanjutnya ada desinfektan Pak. Ini saya bawa desinfektan, nanti bisa dibagi kepada yang punya ternak. Ini fungsinya ya untuk menjaga kandang Pak ya dari berbagai macam penyakit. Gratis Pak ya? Gratis Pak. Kalau kurang nanti Pak bisa menghubungi koordinator peternakannya Pak. Beda. Dan ini cuma-cuma Pak kita berikan dari dinas sebagai bentuk pengabdian dinas kepada masyarakat. Amin. Dan untuk yang ketiga ada penyakit yang sekarang lagi agak viral Pak ya, penyakit LSD Pak, atau yang kita kenal dengan lato-lato Pak. Jadi lato-lato itu sama Pak, virus juga.
Kalau di Trimurjo Bumi Ratu Nuban sudah membuat mantrinya sakit Pak, bukan sapinya. Saking capeknya Pak ya. Capek ya. Termasuk saya Pak. Jadi sebelum kesini saya balurin minyak kayu putih dulu. Jadi capek. Jadi mudah-mudahan di Kalirejo ini tidak ada ya Pak ya. Dengan caranya yang pertama desinfeksi kandang Pak, bisa dengan ini, dengan desinfektan ini Pak. Ini kan merek dagangnya udah ada Pak. Neomite emang khusus untuk ternak. Kalau untuk yang mudah didapat dan harganya itu ringan, yang pertama bisa kita pakai sitrun Pak. Sitrun itu asam sitrat. Asam sitrat itu biasanya kalau ibu-ibu buat bikin es, buat bikin kue yang rasanya agak masam-masam. Nah itu Pak, itu kita bisa beli kalau di sana itu sekitar 2.500 sampai 3.000 rupiah per saset. Nah jadi takarannya itu bisa 1 sendok itu untuk 5 liter air Pak. Bisa 1 sendok makan untuk 5 liter air untuk desinfeksi kandang dengan bahan yang mudah kita dapat Pak di warung kan banyak Pak. Dan harganya juga murah. Yang kedua untuk menjaga ternaknya itu, virus itu kan musuhnya imunitas tubuh ya Pak ya. Imunitas tubuh harus kita tingkatkan dari pakan, kita tingkatkan kandang kita jaga. Dari pakan kita bisa pakai vitamin ayam, bisa Pak. Vitacik itu ya, kan gampang didapat. Bisa juga dikasih jamu Pak dengan empon-empon yang biasa kita pakai, telur kita jamu itu Pak. Yang ketiga kalau misalnya ada gejalanya tadi belum saya ceritakan ya Pak, maaf. Gejalanya itu yang pertama ternak kan ada infeksi virus tidak mau makan Pak. Pertama itu pasti tidak mau makan. Ada infeksi virus, ada perlawanan oleh tubuh, tandanya panas Pak. Tubuhnya panas, biasanya napasnya terengah-engah Pak ya. Agak berat, lambung tidak bekerja, akhirnya naik asam lambung bahasanya, jadi mences saja terus. Nah itu yang paling terlihat itu kalau sudah masa inkubasinya itu biasanya ada jendolan Pak di sekujur kulitnya, bahkan sampai selangkangan istilahnya, sampai bibir itu pada jontor Pak. Seperti lato-lato, makanya disebut lato-lato seperti itu Pak ya. Nah kalau udah ada gejala seperti itu yang saya sebutkan tadi, segera hubungi Pak Mantrinya Pak. Bisa menghubungi Mas Ferry, ada Mas Toha, Mas Angga, bisa Pak, nanti kita terapi. Nah untuk terapinya itu karena kita belum ada bantuan dari dinas, obatnya beli Pak, gitu ya Pak ya, beli. Nah nanti bisa konsultasi ke mantrinya obat apa aja yang dipakai kan gitu. Kalau mantrinya bawa yang nanti Bapak berarti bayar sebagai ganti obatnya ke mantrinya. Untuk bantuan obat belum ada Pak. Yang sementara yang ada desinfektan ini untuk mencegah virus masuk. Emang virus itu tidak bisa kita gimana ya Pak? Kalau menghindar itu susah Pak. Jangankan peternak biasa ya Pak ya, perusahaan pun yang dokter hewannya tidur di situ, itu aja masih bisa tembus Pak istilahnya kan. Apalagi yang kita secara tradisional yang mungkin dari cara fasilitas sama ilmunya kurang mumpuni, itu pasti akan kena. Jadi untuk menghindarinya kita jaga kebersihan kandang kita supaya virus itu tidak masuk, karena musuhnya virus Pak. Dan virus ini disebarkan lewat lalat, nyamuk. Jadi ya itu Pak, jadi agak susah kita. Kalau PMK kemarin bisa nempel ke badan, benda-benda mati bisa. Cuman kelemahan PMK itu tidak tahan panas Pak. Jadi dia harus nempel ke inang. Dia tahan panas. Tapi kalau yang virus LSD ini tahan panas Pak. Jadi lah sapi saya setiap hari dikeluarin Pak, kena panas tapi kok masih kena, ya karena karakteristik virusnya beda. Gitu. Jadi kalau kita mau perang, kalau kata Pak Babin, kita mau perang itu kita harus paham dulu musuh kita siapa gitu. Musuh kita siapa? Kenalan diri sih berarti ya. Iya. Kalau enggak kandangnya di AC Pak. Ya. Ada kelemahannya apa? Terus kekuatannya di mana? Nah itu yang kita harus kita pahami gitu Pak. Ya mudah-mudahan
untuk Kecamatan Kalirejo, khususnya Sinarejo, bisa bebas ya Pak ya dari LSD. Nah untuk itu saya mohon kerjasamanya kepada Pak Kepala Kampung ya Pak ya. Nanti kita sudah ready Pak vaksin LSD. Nanti bisa koordinasi ke Mas Angga. Sudah ngobrol kemarin. Udah ya Pak. Jadi kalau bisa kita sukseskan Pak ya. Memang namanya vaksin kadang ada orang yang tidak mau, takutnya nanti sakit. Tapi emang respon tubuh seperti itu Pak. Namanya kita masukkan virus ya Pak ya, rada gregesi lah bahasanya. Tapi kan selanjutnya nanti kalau ada virus itu datang tidak parah Pak. Saya itu menangani itu sampai pada bolong-bolong itu Pak, apa namanya kulitnya, kasihan Pak. Dan terapi itu kan butuh biaya banyak juga, tidak sekali terapi. Jadi sebelum lah, istilahnya sedia payung sebelum hujan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya mungkin itu aja dari saya Pak. Mohon maaf kalau ada kesalahan, nanti bisa diambil ya Pak ya ini Pak ya. Nanti ini karena banyak, nanti bisa satu tetanggaan gitu satu gitu. Karena jumlahnya juga terbatas. Terima kasih Pak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Badri atas informasi yang telah disampaikan. Semoga menjadi pengetahuan baru untuk Bapak Petani. Kalau ada yang ingin ditanyakan nanti bisa langsung saja konsultasi. Selanjutnya kita buka diskusi aja ya Pak. Monggo dari bapak-bapak, ibu-ibu kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, kebanyakan Pak ya. Dicoba-coba nggak apa-apa. Rasanya asam nih. Ayo bapak-bapak, kalau nggak ada, ya memang lainnya ini. Jadi ini perlu pemberitahuan, sahabat-sahabat, kami pun tadi apa yang saya sampaikan bahwa KWT, UMKM, kami juga buka bazar. Di sana hasil kerajinan pembuatan kaset dan yang pecah. Yang kerjasama dengan kampung, terus jamur, tangkap juga kami buka bazar, dan yang lainnya di sana ada buka bazar itu ada UMKM kami. Jadi kita bisa taruh di sana untuk melihat dan mau beli sama monggo lah. Aku tadi kurang Pak izin tanya, tadi kan sampaikan kalau data di Sinarejo itu sudah online semua ya Pak? Ya saya belum bisa ngomong semua. Nah, tapi ada salah satu tadi warga laporan atas nama Aswad ya dari itu sudah dicek sana on. Dengan kaitannya bazar itu sih ya on. Tapi kata Pak Asep, katanya mungkin data yang ke sana beda dengan data yang mungkin ya. Nah ini makanya nanti kita keluarkan lah. Bisa nggak Pak? Ini kan ada 14 petani. Bolehkah kalau minta data yang di kampung biar kita cocokin gitu Pak? Iya, tidak ada yang tidak boleh. Jadi biar mempermudah petaninya gitu Pak. Nanti ketua kelompoknya aja selesai acara ini ataupun nanti acara ini kalau yang memang belum ada perbaikan benar gitu, jadi kan bisa langsung perbaikan di hari ini dan besok. Siap. Gimana Bapak-Bapak, ada yang ditanyakan? Cukup atau gimana? Jangan menanyakan masalah pupuk Pak, itu sama-sama kita. Ini sudah saya tulis. Tidak ada ujungnya Pak kalau masalah pupuk. Ini sudah saya tulis. Mau nanyakan pupuk. Mau ada dijawab. Ya jadi berarti ya. Sudah saya tulis di. Mau tak tanyain. Sudah ada yang jawab. Itu dari berkat saya bukan dari orang yang memang tercatat kemarin punya tidak Pak ya. Kebetulan untuk yang dua orang memang perbaikan aktivitas lingkungan memang yang masuk ke dinas pertanian itu memang masih data yang lama. Tapi untuk yang baru memang belum masuk karena kita belum ngambil. Oke Bu. Cuman itu atas nama Pak Paiman dan Pak Sumarno itu kebetulan. Untuk Pak Ngadino dan Pak Zain kebetulan tadi Pak Zain baru mengurus karena memang Pak Zain itu belum punya KTP elektronik, masih pakai KTP lama. Oh iya, siap ya. Itu kendala itu. Masih siap. Itu kendalanya.
masalahnya itu. Terus kalau Pak Maduna sebenarnya KTP-nya sudah elektronik, tapi katanya belum valid. Nanti yang baru itu datanya segera cukup. Iya. Tapi ada anggota yang masih pakai KTP lama tapi masuk Pak. Rezekinya Pak. Kalau nggak salah ada 2 orang yang masih pakai KTP lama tapi kok kebetulan nick-nya valid. Jadi ini Pak, saya sedikit tambahkan ya, terkait masalah ini ya. Memang terkendalanya gini, kita ini kan pada saat dulu yang dulu pakai KTP siap dengan KTP elektronik. Memang dulu kan kita ini kan kadang-kadang 1 orang punya 2 atau 3 KTP. Iya, betul. Ini bermasalah juga. Jadi gini, masalahnya gini. Kayak seperti saya tinggal di Lampung Tengah. Saya waktu itu buat KTP siap di Lampung Tengah. Nah, ketika saya pindah ke Bandar Lampung, domisilinya bilang buat lagi KTP siap waktu di Bandar Lampung. Nah, ketika dia ini pada saat updating data dari siap ini ke proyek KTP, sehingga terjadilah benturan gitu loh, benturan nama yang sama, kan itu pengaruh juga itu, nama sama dan nick yang sama. Padahal sebenarnya kita ini satu orang itu kan KTP itu kan seumur hidup. Berarti yang nick itu, menghapusnya nick itu kalau yang dinyatakan kita meninggal dunia. Nah, kayak seperti contoh yang kata Bapak tadi, dia masih KTP siap tapi ketika didaftarkan dia online karena memang kebetulan mungkin dia tidak pernah membuat double KTP. Kita itu dulu kan mohon maaf ya, ini kan kita biasa masyarakat mau ngeredit apa nanti bikin KTP baru. Karena kalau ini kan gampang sih dulu awal. Karena kalau siap itu kan tidak online, tidak satu data. Jadi hari ini misalnya di 00173, besoknya diganti lagi 00172. Kan itu berpengaruh juga. Nah, artinya yang mana data ini yang terintegrasi dengan apa namanya Dukcapil yang saat ini sudah masuk online. Nah kebetulan yang didaftarkan ini KTP yang memang tidak terintegrasi, makanya yang bersangkutan sebetulnya adalah sekarang tinggal masuk lagi perekaman ulang itu kan tinggal di air mata dicek lagi. Nah di situ nanti bakal ketahuan Pak. Begitu dia sudah begitu dicek mata, cek NID itu akan keluar Pak berapa nick yang dia punya. Nah nanti yang dinyatakan double nick, yang tidak valid itu ketahuan, dan yang online itulah nanti nick yang akan dia pakai untuk administrasi. Itu pengaruh tuh Pak. Ada pengaruh di sana. Nah kalau kaitannya tadi itu mungkin tadi dengan kata Pak Imroni, yang bersangkutan ini kalau ketika dia menerima PKH dia online, nggak ada masalah. Tapi ketika dia misalnya untuk masuk ke sini ternyata dia nggak. Karena ini kan kalau di PKH itu kan yang dilihat itu kan nick seluruh anggota keluarga. Ini pengaruh juga. Nah, jadi ketika nick satu seluruh anggota keluarga itu salah satu saja di itu ternyata memang nick, bisa jadi nick yang dipakai adalah nick yang memang terintegrasi atau online dengan Dukcapil. Yang sekarang dibawa ke pertanian itu ternyata nick yang memang tidak terintegrasi dengan Dukcapil. Maka untuk lebih mempermudah, ini kan nggak banyak, di Sidoarjo cuma 14 saja. Permasalahannya saya lihat itu ada yang cuma karena masalah tanggal lahir, tempat lahir, ini kan bermasalah dengan yang di online. Nah, ini tinggal melakukan perubahan-perubahan saja. Kalau KK kan mudah sekarang, karena dasar utama daripada KTP itu kan KK. Kalau KK-nya sudah dirubah, secara otomatis KTP-nya pasti berubah kan gitu. Nah artinya sekarang tinggal rubah kakaknya, kan gitu, rubah kakaknya, tinggal print, karena kita sekarang kan kalau kakak langsung bisa jadi Pak. Hari ini perubahan, hari ini kita rekam, kita kirim ke Dukcapil, insya Allah besok sudah online. Karena ini kan kita kan program Pulang Kampung, tidak harus menunggu sampai lama biasanya. 1 kali 24 jam biasanya langsung otomatis dari pusat langsung online. Jadi mudah, jadi langsung tinggal bisa print kakak, dan kakak yang baru itu monggo silahkan diserahkan kepada nanti kita, operator kita, supaya nanti bisa diinput ulang sehingga tidak menimbulkan permasalahan. Saya kira sih itu aja masalah terkait masalah KTP dan masalah ini. Ini agak ribetnya karena ada yang termasuk saya pun dulu saya bermasalah juga Pak. Saya dulu punya NIK ada 2. Karena dulu saya pernah tinggal di Lampung, saya pernah tinggal di Waikanan, saya pernah bikin KTP siap. Saya pindah ke Bandar Lampung, saya punya KTP, jadi 2 KTP saya. Ternyata yang online itu yang ada di Waikanan, yang di Bandar Lampung ternyata enggak. Karena dulu kan yang namanya KTP main tembak sama operator, yang penting KTP Lampung print selesai, jadilah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofirin dari kelompok Tani Sinar Mandi Mulia, Sinarjo. Yang saya mau tanyakan sama Bu Nur, Bu, masalah asuransi tanaman. Ini apa dibatasi? Orang harus sekian hektar, terus kira-kira umur yang paling lambat umpamanya 1 bulan lebih dikit gitu loh. Itu gimana?
ini masalahnya penting banget Bu, ya, hubungan dengan Almino itu tadi. Dan saya itu kebetulan ya kelompok tani nyambung ke P3A, jadi sering bersentuhan langsung sama si petani gitu. Jadi kita ya alangkah baiknya lah kalau kita saling menolong. Untuk penjelasannya monggo. Sudah saya coba ya. Nah, untuk AOTP ini Pak, kita satu orang itu dibatasi maksimal maksimal tanaman umur 30 hari. Dengan kata tadi Pak ya, kita harus paham dengan petakan kita. Misal kita sampai kita detik petakan Pak ya. Nah, nanti begitu terjadi kerusakan itu dihitung per petak Pak. Misal yang rusak cuma 3 petak ya 3 petak itu yang kemudian kita ukur dengan kerusakan per petakan. Ada lagi Pak, menurut. Nah, untuk OPT-nya Pak ya, ini yang di cover dari OPT sendiri itu penyakit seperti TBC, orang tikus, penyakit batang, terus bakal leher. Nah, sekarang ini Pak, tadi sudah disampaikan sama Bu Nur bahwa kita terkena imbas dari efek El Nino. Bisa terjadi kemungkinan kekeringan. Nah, ini kan curah hujan sangat rendah sekali. Panasnya lumayan Pak ya. Jadi ya, ini saya mohon bagi kelompok tani, kalaupun mau mengajukan asuransi ini, tolong segera Pak. Cepat. Sebenarnya ya. Karena dibatasi umur Pak itu 30 hari maksimal. Cepat lebih baik. Enggak harus nunggu orang banyak. Ada orang 5 per kelompok. Laporkan. Itu nanti kita bisa gabung kalau cuma sedikit. Jadi sangat mudah sekali. Itu kan dari beberapa anggota kami itu ada yang memiliki ladang sawah di lokasi buluran sebelah barat tanah. Itu bisa dimasukkan? Bisa. Kalau dulu terpaku gambaran, kalau sekarang bisa Pak. Bisa lompat-lompat dan penting datanya Olimpiade ya dimasukkan semua. Begitu dicek nama ini ada di data dulu, ada di RKK, bisa. Maksud sendiri Enggak, siap. terima kasih. Misalnya banyak benar yang ngeluh. Ini juga mau nanyakan masalah penyakit gule nih Pak. Perlu disampaikan kepada kelompok tani supaya bisa menyampaikan kepada anggota kelompok tani. Masalah penyakit gule ini sekarang masih meluap nih. Untuk pencegahannya itu banyak yang ditanyakan katanya jebut wae menurut luar lah, itu yang perlu disampaikan. Terima kasih ya. Jadi ini Pak ya, untuk penyakit gule terutama ke jagung. Nah, sementara ini kan seperti saya bilang kemarin untuk varietas impor seperti NK, UNR, sekarang masih rawan virus gule tersebut. Tetapi kita bisa mencegahnya Pak. Kalau mengobati nggak bisa, namanya virus. Kita cuma bisa mencegah untuk dikasih imun di awal. Jadi sebelum kita tanam, kita aplikasi antivirusnya. Itu ada di pokok pertanian ada. Harganya cuma 15.000 per 5 kilo nanti 1 saset. Dikes ada ya. Banyak macamnya kayak akrobat ada, terus macam-macam lah. Kita tinggal ngomong aja ke kios pertanian, pasti dikasih. Paling murah 15.000. Untuk 5 kilo. Itu salah saya untuk varietas yang impor yang nasional harus aplikasi. Nah kalau sekarang lokal kita kan isi ya, itu masih aman. Kalau sudah terlanjur kena, cabut. Cabut aja biar nggak nular. Biar nggak nular ke yang lain. Cabut tiga. Ya. Cukup ya Pak, untuk yang OTP nanti yang ingin mendaftarkan segera kumpulkan datanya ke saya, nanti saya serahkan ke admin atau mau OTP. Yang penting segera. Untuk yang KTP nanti ini saya tindak lanjuti, semoga aktif semua. Ini saya tutup acara Dua Kampung Mekar Kampung Sidoarjo di pertanian. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya